Bismillahirrahmanirrahim. Sini ya. Itu ada kamu ya, Cik. Di ilmu. Oh. Ini. Tidak ada lah. Di ilmu ada kamu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa'lam
annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah atas dosa-dosamu dan dosa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat-tempat usahamu dan tempat tinggalmu. Ini Quran Surah Muhammad ayat 19. Rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya pada saat ini memberi kita kekuatan untuk tetap berjamaah pada pengkajian Islam kafah. Semoga bapak-bapak, ibu diberi keberkahan hidup dari segala aktivitas hingga akhir hayat kita. Bersalawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita umat beliau mencintai dari seluruh ajaran tuntunan yang telah beliau berikan melalui Quran, hadis, sunnah, dan seluruh para ulama yang memahami tentang ijma dan juga qiyas. Dan mari pula kita pada lanjutan kajian Islam pada kesempatan ini nanti kita mencoba menjemput informasi kajian kita. Di antaranya adalah ada pemahaman taat, ya, ibadah taat secara zahir dan rujukan kita ini adalah apa yang dituntunkan oleh Imam Al-Ghazali dari faedah wajib dan juga sunat. Jadi ibadah wajib dan ibadah sunat Imam Ghazali menggambarkannya seperti apa. Terus nanti di dalam lanjutannya bapak-bapak, ibu-ibu diminta untuk melakukan sosiodrama. Misalnya ada rukun sholat itu 15. Jadi ibu-ibu mohon berkenan nanti bapak-bapak boleh dari 15 sunat hayat sholat, 13 rukun sholat, mana saja ibadah zahir yang nampak dari 13 itu. Nah, misalnya nanti ibu berperan menyebutkan nomor 1, misalnya niat. Nomor 2 menyebutkan tentang takbir, menyebutkan tentang membaca Fatihah. Jadi ada 15. Setelah selesai shoot video kajian Islam kafah, ya ibu, supaya ibu berperan aktif ya dan bersemangat. Mudah-mudahan di 2022 metode kajian kita akan berubah sedikit kalau diberi kesempatan. Misalnya kajian tasawuf, nanti kalau ada maqamatnya 7 ya, di dalam konteks makna tarekat, ketujuhnya itu apa saja. Jadi ibu nanti bapak diminta berdiri sebanyak 7 orang. Nah, jadi menyebutkan satu per orang. Itu udah depres. Jadi depres beliau. Ya. Ya.
Ya, supaya ibu bapak mengingatlah, ya kan? Karena di dalam kitab Hidayatus Shaliqin setelah memutolaah beberapa kitab yang tentu cocok dalam kelanjutan kajian-kajian, dan terakhir barulah Pak Tang Soleh menyimpulkan ya di daerah Cianjur menulis bahwa kajian hari ini itu barusan kirim ke beliau Pak Am. Nah, yakni tentang memahami taat dalam ibadah zahir. Nah, ibadah zahir itu tampaknya adalah sholat, dan yang akan dimintakan nanti partisipasi Bapak Ibu adalah sebetulnya rukun sholat. Rukun sholat itu 13, berarti ada 13 orang yang nanti menyebutkan masing-masing satu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apa keuntungannya kita berakidah? Bab pertama dalam penjelasan ini adalah tentang akidah. Akidah itu berakar dari kata akad, ikatan, uhulan, kokoh. Ikatan, uhul, kokoh, itu akad. Maka seluruh amal ibadah kita itu tidak dapat dilepaskan dari akad, ya, tidak dapat dilepaskan dari akad. Berwudu kita ada akad. Apa ikatan akadnya? Mulai dari berniat sampai selesai. Jadi lafaz pertama itu akad. Nama itu wudu'a bi raf'il hadasin asghari fadlillahi, diikat. Kalau bulan lalu kita menghadirkan hati dalam rukun, ya, dan syarat dari amali sholat, menghadirkan hati. Untuk pematangannya ternyata perlu mengikat. Maka di dalam konteks akad itu kita menyebut akidah Ahlus Sunnah. Akad ibadah kita itu sesuai apa yang telah dicontohkan, disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa akadnya? Akad yang wajib bagi kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengetahui satu-satunya pokok adalah ma'rifatullah. Ma'rifatul, mengetahui Allah. Mengawali mengetahui Allah itu maksudnya yakin bahwasanya Allah itu ahad dan tidak syirik kepadanya. Ahad, esa, dan tidak ada syirik padanya. Jikalau membicarakan awal bahwasanya Allah itu ada, esa, tidak syirik kepadanya, maka itu adalah dasar pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu jamaah, di dalam kaidah tauhid, ma'at tauhidu ma'rifatun. Yang dimaknai tauhid adalah mengetahui birububiyatillahi ta'ala, mengetahui akan rububiyahnya Allah dan menafikan bahwasanya Allah itu, ya, ada dua jumlah, ada bilangan dan jumlah. Ada bilangan dan jumlah. Jadi mengetahui bahwasanya Allah itu di dalam kaidah Syekh Al-Jurjani at-tauhidu katanya ma'rifatul bi rububiyatillah,
bahwa keesaan Allah itu kita tahu dialah yang mempunyai prinsip rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah meyakini bahwasanya Allah lah yang mendidik, mengatur, mengasuh. Dibuktikan di dalam bacaan ayat, ya, Alhamdulillahi Rabbil, nah itu, Alhamdulillahi Rabbil, segala puji bagi Allah Rabb, ya. Rabbi dengan makna mengatur, mendidik, mengasuh. Apa diaturnya? Al-alam. Jadi Bapak Ibu, kita tidak mempertentangkan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tapi memberikan pemaknaan orang-orang yang yakin bahwa Dia Allah Esa. Keesaan Allah itu telah disebutkan alhamdulillah, memuji Dia akan Allah. Bagaimana Allah mengatur? Berarti ma'rifah. Jadi awak tahu bahwasanya Allah lah yang mengatur. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu di dalam pemahaman kajian, yakni fit ta'ati zahirati, memahami taat secara nyata, taat yang tampak. Maksudnya menurut Imam Al-Ghazali adalah dalam unsur ibadah, i'lam anna awamirallahi ta'ala faraid wa nawafil, fal fardu ra'sul mali wa huwa aslut tijarati wa bihi tahsulut najat wan naflu huwa rihu wa bihi fauzu minat darajati. Ini Imam Ghazali memberikan satu batasan, maksud memaknai atau memahami bahwa i'lam anna awamir Allah Ta'ala, sesungguhnya ketahuilah perintah Allah Ta'ala itu ada yang faraid, ada yang fardu, ya. Farah itu yang fardu, wa nawafilu dan yang sunnah. Imam Ghazali begitu. Terus fal fardu ra'sul mali, maka yang fardu itu, yang wajib itu adalah puncak atau pokok dari harta. Kalau ibaratnya perniagaan, maka ia adalah ra'sul mal wa huwa aslut tijarati, ya. Jadi kalau disebut bahwa kenapa kita melaksanakan amal-amal wajib, diperintahkan kita melaksanakan yang wajib, karena amal wajib itu adalah ra'sul mal, pokok. Kalau kita sebut harta, artinya ketahui olehmu wahai para penuntut bahwanya segala ibadah yang disuruh Allah Ta'ala itu yang maha mulia dan yang maha tinggi itu ada kalanya fardu dan ada kalanya sunat, ya. Maka fardu itu ra'sul mal, yakni mula perniagaan. Kalau diibaratkan mula perniagaan, kalau kita mau berniaga, maka inilah pokok modal. Modal, yakni mula perniagaan, dan dengan dia asal perniagaan
dan dengan dia dapatlah selamat. Dan sunnah itu yaitu laba daripada perniagaan. Jadi kalau kita mau bandingkan, ya, kalau kita berniaga pokoknya itu modal. Dalam ibadah jago dan wajib. Sedangkan yang sunnah itu lakonya. Jadi kalau banyak melakukan ibadah sunnah itu labanya, dan dengannya didapat kemenangan dan derajat di dalam akhirat. Ya, itu perbandingan. Jadi kalau kita bandingkan ibadah wajib dan sunnah, nah, di banyak sesunat banyak ibadah wajib tidak ada. Berarti pokoknya tidak ada. Ya, modal tidak ada. Jadi bisnis tanpa modal. Jadi ternyata Imam Ghazali sudah menuliskan kalau kita mau masuk ke persoalan orang-orang, mohon maaf nih Pak Ji, kita mengkaji tasawuf, tauhid, berarti ada suluk. Jadi orang-orang suluk itu sebenarnya adalah bang konamuhnya berilah, bang konamuhnya nyobai, bang konamuhnya berkunjung, karena ia ingin mendapatkan laba dari perniagaan. Ya, laba dari perniagaan. Jadi kata Imam Ghazali, kalau yang fardu itu sesungguhnya adalah melaksanakan perintah Allah, dan itu rasul mal, pokok, modal pokok. Nah, ijan sampai tinggalan pokok. Sedangkan melaksanakan yang sunnah, ya termasuk mungkin ada duha tadi, duha sebelum kemarin, duha, sholat sunat wudu, atau mungkin diwajib nanti ada sholat sunat rawatib mengiringi sholat wajib, itu adalah lakunya. Enak, balaku pokok. Jadi pokoknya balaku. Tapi kalau tidak ada yang sunat, pokok saja lakukan. Itulah dua perbandingan Bapak-bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wajib atau yang fardu serta yang sunnah adalah rasul mal, ini kita hubungkan dengan syarhil kalam. Kita melakukan ibadah sholat, kita membaca doa rati, kita kaji dulu rati. Ya. Kalau wirid sudah sholat, seperti ini. Kalau rati, maka seiring adalah ia dengan sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi, dibaca istighfar, dibaca Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a lima a'taita, dibaca Fatihah, dibaca ayat kursi, terus ilahi rabbi rabbana subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Masih ingat berapa kali masing-masingnya kita baca? Nah, salasan wa salasuna, 33 kali. Apa faedahnya? Faedahnya di dalam kaidah Ihya Ulumuddin Mau'izatul Mu'minin pada penjelasan fadilah, ya, rukun dan syarat min a'mali shalah adalah ghufirat dzunubahu, diampuni dosanya. Aku jangan ditinggalkan ibadah dan wajib ala selesai. Sholat wajibnya lah sudah itu alah sholat sudah sholat langsung jalan, kan gitu. Dinas, alasan dinas, waktu sempit, ya. Nah, jadi pokok lain bala boinda di mana bonya, itulah mulai dari subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 sampai 33 kali.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah 33 kali. Terus disempurnakan dengan lafaz La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tutup yaitu cukup 100. Berarti dari mulai tasbih, tahmid, takbir dan ditutup dengan lafaz akhir tadi, berarti kita melaksanakan ibadah zahirnya salat diiringi dengan sunatnya 100 berarti 500 kali. 500 ini intinya adalah mendapat kebahagiaan itu, yakni untung dari perniagaan, diampuni dosanya. Nah itu. Seperti Bapak Ibu tadi oleh Pak Haji dituntunkan salawat badar. Kan senandung itu membuka, membangun hati, ya, membangun hati. Maka untuk memantapkan kajian menggugah membangun hati itu, yang perlu kita jaga adalah la khairi fi kasirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Ya, tiada kebajikan pada menyampaikan, ini bahasanya kasirin, ya, menyatakan, yakni banyak berucap kecuali sedekah. Au ma'rufin, atau kita membaguskan aspek urusan dalam hidup. Au islahin bainan nasi, atau kalau islah memperhubungkan kembali kebaikan-kebaikan bainan nasi, antara manusia. Jadi kodape andanya, ya, tidaklah kebaikan itu dengan memperbanyak bisikan-bisikan, ujungnya nanti kepada kalam ucapan yang tidak bermanfaat. Ibu mulai dari kehidupan kita secara nyata, ibadah sholat kita sudah bagus karena itu wajib, zikir setelah sholatnya sudah pas karena itulah sunat, dan dinyatakan di dalam kalam, dijago kalam, dijago kata-kata, ya. Apa itu? Dijaga kata-kata itu kecuali kata-kata di dalamnya motivasi untuk bersedekah, motivasi juga untuk membaguskan, membaikkan, dan juga motivasi agar kita, kalau sekiranya ada pertentangan, perdebatan antara manusia, islahi bainan nas, perbaiki di antara manusia. Jadi maksudnya adalah jangan sampai amal ibadah wajib sudah mantap, sudah bagus, tetapi tidak ada nyata ibadah zahir itu, terutama tanpa di dalam unsur atau sedekah, atau membuat yang ma'ruf-ma'ruf, atau membaguskan antara manusia. Tidak susah kehidupannya, hadir kita membaikkan kehidupannya. Kacau pikirannya, hadir kita untuk memberikan kema'rufan kepadanya. Punya persoalan dia dalam urusan mal, harta, ekonomi, kita salurkan melalui sedekah. Ya mungkin kajian Islam Kafako pada sudah punya baitul mal tadi, baitul mal. Jadi harta yang bisa menjadi harta pinjaman, misalnya harta pinjaman terhadap anggota jamaah yang membutuhkan pertolongan.
Jadi di samping kita mengumpulkan infak untuk membangun rumah ibadah, ya kita juga mengumpulkan atau membuat sebuah kesepakatan koperasi kajian kafah. Walaupun iurannya 10.000, kalau 100 orang malah 1 juta, kalau 1.000 orang mungkin berapa juta. Ya, anggota tetapnya ya jamaah, ketuanya tetap. Nah, dikelola keuangannya nanti secara syariah, diberikan bantuan pinjaman ya terhadap anggota yang mungkin perlu bantuan dalam bidang modal usaha, mungkin juga perlu bantuan pendidikan, tentu perlu dicicil. Itu. Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Bapak Ibu yang punya pensiun sekian puluh juta, ya dititip. Tadi ada pendiri, ada komisaris, ada owner, ya, ada pengelola. Diinapkan, amuraso ini adalah satu bahagian membuktikan ternyata ibadah kita yang pribadi personal sudah pas, ibadah sunat kita sudah mantap. Namun aplikasinya ternyata perlu membaguskan dalam aspek kalam. Isinya ada 3. Yang pertama, hendaklah kita berupaya untuk sedekah, ma'ruf, dan membaguskan di antara manusia. Mungkin dia butuh pertolongan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita kalau kita punya ratusan juta misalnya, ya, itu adalah uang jamaah, uang majelis yang dikelola secara Islami. Begitu. Karena kajiwah tadi adalah taat, memahami taat dalam ibadah zahir. Jadi tidak hanya ketaatan kepada Allah saja untuk diri sendiri, tetapi juga memperhatikan 3 aspek: sedekah, ma'ruf, dan juga membaguskan antara manusia. Itu ide dari kajian kita di akhir tahun 2021 ini, Pak. Mudah-mudahan 2022 nanti terwujud dia. Nanti kalau setiap tahun dihitung ternyata aset dari bernilai uang koperasi kajian kafah 500 juta setengah miliar, ya kan? Tahun kedua tambah jadi 1 miliar. Tahun kelima dibagi. Dibagi sesuai dengan jumlah ya anggota koperasi kajian kafah. Ya, kenapa tidak? Negara saja sudah melihat mencari bagaimana potensi zakat. Ya, negara saja sudah memanfaatkan bagaimana potensi haji. Maka kajian kafah ini tentu sudah melirik bagaimana mensejahterakan anggota supaya ada motivasi dari sisi harta. Jadi hari Minggu, tiap minggu itu diistirahatkan hadir ke pengkajian Islam kafah. Kan gitu, Pak. Insya Allah, kamu yakin Bapak yang pensiun Semen Padang, atau yang BUMN lainnya, atau PDAM mengalir terus, ya, doa ASN. Itulah kira-kira Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Terus penutup di dalam kajian Syarhil Kalam, yakni disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman ya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia kul, katakanlah perkataan yang baik, atau liyasmut. Iya. Nah itu Bapak Ibu. Nah susahnya diam tadi sebab ya mengeceknya nelo indah, dia diam saja. Aku payah lo, diam saja. Nan eloknya diam dulu, nan buruknya diam dulu. Atau
timbal balik. Dia paralu kalau man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Ya, berarti ada kemampuan, tugas atau kekuasaan yang dia miliki. Ya. Jika tidak sanggup, bilisani, julidah, panggil, ajak, himbau. Terus yang ketiga, jika tidak sanggup, dengan doa, mohonkan kepada Allah. Nah, sekarang orang sudah menyatakan bahwa doa mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Ada yang akan dikalahkan ya oleh doa itu, yakni kemampuan akal untuk memikirkannya. Tidak terpikirkan oleh akal, bisa diwujudkan melalui doa. Sesuatu tidak mungkin oleh akal, tetapi akan ada melalui doa. Nah, ada satu nasihat di dalam lanjutan kajian kita. Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu, wa man kasura sabtuhu kasura dzunubahu, wa man kasura dzunubahu kana naru aula bihi. Untuk Allah Bapak, untuk itu sebagai seorang mukmin dalam urusan kalam, dalam urusan kata-kata. Artinya barang siapa banyak perkataan, niscaya banyak jahatnya. Ini banyak mengecek, banyak sasih. Itulah banyak berkata, mungkin saja banyak salah. Ya. Dan barang siapa banyak jahatnya, niscaya banyak dosanya. Lelah dunia untuk mengaturkan terucapkan dia itu mengarah kepada dosa. Dan barang siapa yang banyak dosa, niscaya adalah apa yang ada baginya, an-naru aula bihi, neraka yang lebih tepat baginya. Lain tak paham jawab apa dulu, mulai yang boka. Banyak mengicik awak, banyak sasi. Kalau lah sasi awak jadi dosa. Kalau lah dosanya masuk neraka. Jadi mengicik kau, kalau di ranah mina, pikirkan dulu nanti dikecekkan. Jangan kecekkan nanti pikir. Kecek awak kok menjalihan mana kayaknya. Rupanya tidak makin jaleh dok. Makin salah, makin kabur, makin menimbulkan fitnah. Kan itu tuh. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itulah maksud memahami taat dalam ibadah zahir. Memahami taat dalam memahami ibadah zahir. Jadi ibadah zahir waktulah dilaksanakan, bahwa pemahamannya dari ibadah tadi kan taat. Satu, dia adalah ibaratnya raksul mal, pokok perniagaan dan pokok dijaga. Itulah ibadah fardu, ibadah wajib. Sedangkan yang sunat adalah bahasa perniagaannya, yakni laku, untungnya. Jadi nan wajib saja dikarajukan, pokok lain balaku kita. Itu dimana diamalkan di kajian kafah. Buktinya sudah sholat, berzikir dia, beristighfar dia,
baca Allahumma anta salam, Allahumma la mani'a lima ataita, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca subhanallah tasbih, baca tahmid alhamdulillah, baca takbir Allahu akbar. Salasan wa salasun 33 masing-masing 99, tambah sempurnakan dia menjadi 100 dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syarat itu berarti faedahnya dari amal tadi ghufirat dzunubah, diampuni dosa. Itu dan kawa arok ini apa-apa itu laku tuangnya dari perniagaan kita. Mohon maaf yang bilang Pak Ibu yang bawa aduan coba dengan lah sholat Allah sudah tuh lah selesai bayar utang. Nah itu jadi kewajiban sholat itu dianggap utang. Utang bayar saya tidak ada. Dibayar tidak selesai. Ya dibayar lah boleh tak. Aku pula yakin awak dalam sholat dilakukan tadi itu selesai kewajiban awak utang awak. Tentu. Maka dari itu setiap hari kita menghitung perniagaan. Apabila menghitungnya di waktu asar, wal asar, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu asar. Siapapun kamanggalehnya sajak dari pagi balikan etong-tong waktu sore. Maka khusus di dalam menjelaskan waktu asar ini Rasul menyatakan siapa yang luput darinya sholat asar maka pupuslah segala faedah amal. Sama dengan orang yang pupus pula keturunannya. Itulah dan sampai tertinggal bagi awak luput atau tidak dikerjakan asar. Ya, ya awak aku menemu awak berniaga, kita ini berdagang. Kalau bekerja kita jadikan ibadah, mana ibadah kerja tadi yang didasari kepada niat untuk menyebut keridaan Allah. Itulah amalan. Setelah amalan terjaga hendaknya sampai kepada ucapan. Apa ucapan diantaranya tadi? Hendaklah banyak kita satu sedekah, berbuat ma'ruf dan membaguskan kehidupan antara manusia. Implementasinya, buktinya satu diantaranya kalau sedekah itu kepada fisik maka ini kepada jiwa. Baitul mal atau kooperasi kajian kafah misalnya itu. Tapi betul-betul kamu mahasiswa mau sampaikan Anda kuliah 4 tahun ya, 4 tahun itu 3,5 jumlahnya 40 orang beriur Anda 100.000 per orang, wajib buat kesepakatan bahwa ini adalah modal saham ada 4 juta mungkin Anda buka usaha bersama atau jual pulsa atau lain-lain, nanti dihitung setiap tahun. Ternyata kalau investasi 4 juta itu beruntung nanti jadi 50 juta, Anda bagi rata sesuai dengan hak pokok. Tidak? Nah, saat Anda wisuda, orang tua tak perlu lagi cari uang sudah. Anda tinggal ini uang sudah dari usaha bersama. Kenapa tidak? Pak mau menurun pengajian awak jamaah awak kurang, ini memikir usaha banyak. Apa kalau usaha itu anaknya memikirkan modal dibantu dalam kurun waktu 6 bulan setahun ini kembali. Tidak? Pengajian dan sampai tinggal. Insya Allah beginilah Rasul dan juga sahabat dan para khalifah mempertahankan keyakinan. Dikunci dalam 2 makna tadi, yakni kalau kita banyak berucap munculnya juga kejahatan. Kalau kejahatan ujungnya dosa. Kalaulah dosa maka isinya neraka. Maka begitu salat yang kita lakukan itu, ketaatan ibadah yang kita kerjakan itu hendaknya tampak secara zahir. Nah, itu maksudnya. Ya, dalam pengaruh ya menjalani kehidupan. Itu materi yang terstruktur, dan untuk pembuktian benar atau tidaknya
apakah kita sudah berada pada pemahaman yakin dengan rukun sholat kita? Nah, nanti sunat sholat lah 5 balik ya, ini rukun sholat 3 balik. Nama 3 balik itu karena tadi taat ibadah dengan maksud ibadah zahir, taat ibadah dengan maksud ibadah batin jiwa. Inilah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab yang ditulis oleh Ustadz Hamid Hakim pada penjelasan Arkanus Shalah, rukun salat. Di rukun salat yang pertama itu adalah an-niyat. Di kalau ibadah zahir awak salat, ingat perlu diperbaiki pertama adalah an-niyat. Mahwa an-niyatu wa qasdu fil qalbi, rencana di hati. Jadi satu nanti ibu niat, apa tuh niat? Rencana di hati. Dia terbagi 2. Yang pertama disebut dengan niyatut tabi'iyatu, niat tabi'ah. Bagi ibu ini jatah nanti niat tabi'ah terbagi 2 ya. Mau niat tabi'ah, rencana dari seseorang untuk memilih amal syar'i. Contoh, memilih amal syar'i. Kalau dia mau pergi sholat, pasti pakai mukena, pasti pakai sal, peci, baju yang khusus, kan gitu. Tidak mungkin pergi mau ke sawah, apa Ustaz? Ke sawah. Nah, itu tidak tabiat. Di tabiat itu tampak bahwa dia memilih amal syar'i. Ini dia menunggu tadi dari bawah pakai baju putih-putih. Itu tandanya lah memilih amal syar'i. Apa amal syar'i? Niatnya baik, perkajian Islam kafah. Yang kedua adalah niat yang dimaknai dengan niat tabiat, niat syariat, niyatu syar'iyatu ya. Bahwa niatu syariat wahia al-iradatul mutawajjahatu nahu al-fi'lu libtigha'i ridha'illahi. Yang dikatakannya syariat adalah berkehendak kita untuk menghadapkan wajah. Nah, kalau lataga sipo maduan wajah ke kiblat, patangku kan Baitullah, bangku dimadukan ke Baitullah, karena Baitullah itu adalah sebaik-baik tempat atau sebaik-baik arah untuk menghadapkan wajah, kan itu menghadirkan hati. Ya, menghadirkan hati patangku mulai dari lin nida, seruan azan. Jadi kalau diadu azan, yang dipanggil itu siapa? Ya kita, untuk apa? Kan gitu. Enggak terurang, itu apa? Enggak. Jadi kalau udah azan, muazin azan, bukan untuk orang, untuk awak itu. Lin nida, bahwa itu panggilan untukmu, itu apa? Yang kedua adalah menghadapkan wajah arah ke kiblat Baitullah. Maksudnya yakni berkehendak menghadapkan wajah, hati hadir kepada Allah. Tujuannya libtigha'i ridha'illahi, untuk meraih keridhaannya. Ini menghadapkan wajahku untuk meraih keridhaan Allah. Semoga kalau datang ibu bertanya, laki-laki cocok. Wah, ingin berdebat tentang itu, diyakinkan ya, mulailah dari awal yakin, tarik nafas Allah lah, pasti tidak ada keraguan ya, tidak ada keraguan, berarti dia telah dikatakan
niatus syariah, yakni kehendak dia untuk menghadapkan wajah yang dihadapkan itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya Bu, Bapak no sih Bu. Ya, itu. Jadi awak ya kurang setuju. Niatnya lah di rumah tadi, niat nama di rumah tadi itu niat tabiat baru. Ada niat sholat, rencana baru. Biasanya seperti itu. Tidak mungkin sholat kebetulan. Aku kebetulan sholat ini tidak bisa. Rencana. Tapi kalau nanti siko, aku ya. Itu pemahamannya. Kalau niatnya Ustaz itu niat dasar. Anak TPA dia pandainya berniat. Tapi Pak, kalaulah kajiannya kafah, memahami aspeknya itu dari rumah itu tabiat, disiko niat syariat. Karena disikolah prinsip dasarnya menghadapkan wajah untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan. Nah itu. Bala ditanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah wa bil qur'ani imam wa bil ka'bati qiblatan. Kalau sabu itu akamanya kaji dalam motor di situ letak. Kok kini kok tinggal memakaikan, ya. Itu satu. Sedangkan yang kedua adalah al-qiyamu ma'al qudrati. Berdiri kita serta kudrah, ada kemampuan kesanggupan kita untuk berdiri. Walaupun dikatakan di dalam urusan salat kanat biwasiri fasal Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salat sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' ya fa ala jaddi rawahu Bukhari. Ya, ada pilihan-pilihan kita untuk sholat. Kalau tidak bisa berdiri dia duduk kan enggak. Tapi bisa wataga upayakan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa tagak duduk.